Penswastaan pemungutan pajak. Salah satu tujuan utama penerapan kebijakan remunerasi di lingkungan Ditjen Pajak ialah menekan serendah mungkin atau bahkan meniadakan kasus pelanggaran oleh para pegawai pajak. Dengan pemberian remunerasi berupa fasilitas dan tunjangan profesi yang lebih baik, kesejahteraan pegawai pajak terdongkrak. Dengan semakin baiknya level kesejahteraan, diharapkan kinerja pegawai pajak meningkat dan yang lebih penting, tidak tergoda menerima suap dari wajib pajak. Namun, harapan tinggal harapan. Dari waktu ke waktu, peristiwa tangkap tangan saat para pegawai pajak menerima suap dari wajib pajak terus terungkap. Yang terakhir, 2 pegawai pajak Jakarta Timur, yakni Muhammad Dian Irwan Nakisra dan Eko Darmayanto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Rabu 15 Mei lalu. Mereka tertangkap tangan menerima suap $300.000 atau sekitar 2,3 miliar rupiah dari karyawan The Master Steel, sebuah perusahaan wajib pajak yang bergerak di bidang industri baja. Kita khawatir kasus penangkapan 2 pegawai pajak itu bukan yang terakhir. Jauh lebih mengkhawatirkan lagi bila benar dugaan bahwa kasus tangkap tangan itu merupakan fenomena gunung es. Artinya, jumlah pegawai pajak nakal yang tidak tertangkap tangan oleh KPK jauh lebih banyak lagi daripada yang terungkap atau dilaporkan. Data Unit Kepatuhan Internal atau UKI, Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan hingga April lalu tercatat 55 pengaduan dugaan pelanggaran oleh pegawai pajak yang dilaporkan whistleblower. Sejak 2010 hingga 2012, bahkan tercatat 205 kasus pelanggaran oleh para pegawai pajak yang dilaporkan. Data itu jelas lebih dari cukup untuk mengonfirmasi penilaian bahwa remunerasi di Ditjen Pajak tidak efektif. Jumlah gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi pegawai pajak yang jauh di atas rata-rata pegawai kementerian di pemerintahan nyatanya tidak bisa membuat Ditjen Pajak bebas dari para pegawai korup. Padahal, negara sudah menggelontorkan triliun rupiah setiap tahun untuk membuat mereka lebih makmur daripada PNS di institusi pemerintah lainnya. Remunerasi saja sepertinya tidak cukup bagi Ditjen Pajak untuk membuat institusi itu lebih bersih dari pegawai nakal. Sanksi lebih keras semestinya diterapkan tegas dan tanpa pandang bulu agar efek jera yang selama ini tidak pernah muncul dapat mulai berkembang di kalangan pegawai pajak yang nakal. Di luar Ditjen Pajak, sistem hukum dan peradilan juga harus mendukung. Selama ini, hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah di pengadilan sekali lagi sama sekali tidak mendukung punishment system yang mampu menghadirkan rasa takut dan efek kapok bagi koruptor, termasuk pegawai pajak yang korup. Ditjen Pajak diharapkan mampu memperbaiki efektivitas sistem remunerasi di lembaga itu, agar kita memiliki aparatur pajak yang benar-benar bersih. Bila tidak, negara perlu mempertimbangkan secara serius desakan agar pengelolaan penerimaan pajak diserahkan kepada swasta.